Bismillahirrahmanirrahim. Uhaikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum minallah wa rahmatullahi min ladunhu wa barakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman sekalian, sambil menunggu buka puasa, kita kembali pada agenda Ramadan, spesial Ramadan tentang sunaiyat Al-Quran. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sunaiyat Suratul Nas dan Suratul Falaq. Surah An-Nas dan Surah Al-Falaq yang biasa dikenal sebagai Mu'awwizatain, dua surah meminta perlindungan kepada Allah. Sebelumnya untuk agar terus mendapatkan kajian sunaiyat Al-Quran, silahkan subscribe channel YouTube kami, Yayasan Sunai Awaliyah. Saudara-saudaraku sekalian, Suratul Nas dan Suratul Falaq. Suratul Nas, kalau dilihat dari sunaiyat awal dan akhir surah Al-Quran dimulai dengan Al-Fatihah, diakhiri dengan Suratul Nas, ya. Jadi surah An-Nas adalah surah terakhir di dalam Al-Quran. Saudara-saudara sekalian, seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa Al-Quran ini untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan pujian kepada Allah, dan untuk memahami tentang An-Nas serta bahaya-bahaya dari An-Nas. Karena An-Nas, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi kerusakan telah tampak di lautan, di daratan maupun di lautan karena ulah An-Nas, manusia. Baik saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini kita akan mensunaikan, ya, memperbandingkan antara Suratul Nas dan Suratul Falaq. Surah An-Nas dan Suratul Falaq. Saudara-saudara tentu sering sekali membaca Suratul Nas, dan tentunya kita semua menghafal Suratul Nas, dan sering sekali mungkin kita membaca di dalam sholat kita agar sholat kita menjadi singkat, dibaca Suratul Nas atau Suratul Falaq. Baik, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Di dalam Suratul Falaq, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi bila dua surah ini ingin diperbandingkan, kita bisa melihat perbandingan yang jelas bahwa Suratul Nas memiliki 3 perlindungan, ya. Qul a'udzu birabbin nas. Jadi pertama Rabbin nas, yang kedua Malikin nas, kemudian yang ketiga Ilahin nas, ya. Sedangkan tentang Al-Falaq, ya, hanya ada 1 perlindungan, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq. Tidak ada Malikil falaq, tidak ada Ilahil falaq. Ini mengisyaratkan bahwa An-Nas, manusia, itu lebih berbahaya daripada Al-Falaq, ya, lebih memberikan ancaman bahaya daripada Al-Falaq. Jadi ada 3 kali perlindungan pada Suratul Nas, pada tentang An-Nas, sementara 1 kali perlindungan di dalam Al-Falaq. Baik saudara-saudara sekalian, kita akan membahas sunaiyat tentang a'udzu birabbi. Apa yang dimaksud dengan a'udzu birabbi? Sebelumnya kita membahas dulu qul, ya. Dalam Al-Quran ada 5 qul, ya. Ada 5 qul yang menjadi awal surah. Jadi ada qul a'udzu birabbin nas, ada qul a'udzu birabbil falaq, ada qul huwallahu, ada qul ya ayyuhal kafirun, dan ada qul uhiya ilayya annahu nafarun minal jinni istama'a Al-Quran. Jadi ada 5 qul. Saudara-saudara sekalian, qul yang ada di awal surah ini tentu berbeda dengan qul yang ada pada pertengahan ayat, ya. Pada pertengahan ayat, qul itu disebut dengan qul khabariyah,
Jadi yas'alunaka qul ya, yastaftunaka qul, yaquluna qul ya. Mereka bertanya kepadamu, katakanlah. Mereka minta fatwa kepadamu, katakanlah. Mereka berkata, ya katakanlah. Jadi itu adalah bagian dari khabariyah. Allah mengabarkan kita bahwa Rasulullah SAW disuruh untuk mengatakan yang Allah perintahkan, sehingga nanti di akhirat Rasulullah akan berkata, ma qultu lahum illa ma amartani bih. Saya tidak akan mengatakan kepada manusia kecuali apa yang kau perintahkan kepada aku. Yas'alunaka qul, yaquluna qul ya. Tapi qul yang ada pada awal-awal surah ini dalam kajian sunaiyat disebut dengan qul daruriyah. Jadi qul yang memang harus dikatakan meskipun tidak ada pertanyaan ya. Qul ya, ini qul tidak ada pertanyaan tapi mesti dikatakan. Ini namanya qul daruriyah. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbil falaq. Saudara-saudara sekalian yang sama berbahagia, sambil menanti buka puasa kita coba mengupas sunaiyat Al-Qur'an. Qul a'udzu birabbi, apa yang dimaksud dengan a'udzu birabbi dan apa bedanya a'udzu billahi ya. Allah Subhanahu wa taala berkata dalam Quran surah An-Nahl ayat 98, fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah minasyaitonir rajim. Apabila engkau membaca Al-Qur'an maka berlindunglah pada Allah. Jadi fasta'iz billah, berlindunglah kepada Allah. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi kalau kita mau membaca Al-Qur'an, kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 67, Musa alaihi salam berkata a'udzubillahi ya, a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Jadi nampak terlihat bagaimana ada kalimat a'udzubillahi. Lalu apa perbedaan dengan a'udzu birabbi? Ya, apa perbedaan a'udzubillahi dan a'udzu birabbi? Saudara-saudara sekalian, Al-Qur'an adalah kitaban mutasyabihan mathani. Al-Qur'an adalah kitab yang terus berlaku. Apapun yang muncul dari masa ke masa, Al-Quran akan memberikan petunjuk. Jadi mutasyabihan dan mathani. Al-Quran juga selalu menampilkan pola dua-dua, pola musanna, mathani ya. Artinya seluruh yang dua-dua Allah ungkapkan dalam Al-Quran. Ayat ini hendak mengajarkan kepada kita bahwa ada dua bentuk perlindungan, yaitu a'udzubillah atau a'udzu birabbi ya. A'udzu birabbi, apa itu a'udzu birabbi ya? A'udzu birabbi itu dimaksudkan pada Ar-Rahman. Jadi sesuatu yang hidup-hidup yang kita berlindung darinya disebut dengan a'udzu birrahman atau a'udzu birabbi. Jadi dalam suratul Fatihah dikatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi Ar-Rahman disebut sebagai Rabbi. Jadi di dalam berdoa pun seperti itu, ada dua redaksi doa. Allah katakan qul Allahumma, ada juga qul Rabbi, qul Rabbi zidni ilma. Ada juga qul Allahumma malikal mulk. Jadi ketika kita menyeru atas nama Allah, kita menggunakan Allahu tambah mim, Allahumma, bukan Allah tambah ya, bukan ya Allah. Tapi Allah katakanlah Allahumma. Kalau kita mau mengarahkan kepada Ar-Rahman, kita katakan Rabbi, Rabbi zidni ilma, Rabbi ghfirli wali walidayya. Karena itu dalam berta'awuz, berlindung pun kepada Allah ada dua, yaitu a'udzu billahi atau a'udzu birabbi. Saudara-saudara sekalian, kenapa a'udzu birabbi? Karena ini an-nas adalah sesuatu yang hidup. Jadi an-nas artinya manusia yang sekarang ada di dunia ini disebut semua an-nas ya. Manusia yang belum lahir, belum muncul di permukaan bumi ini disebut dengan ajinnah. Iz antum ajinnatun fi butuni ummahatikum.
kalian dulu itu ajinnah waktu masih di perut ibu, belum muncul di permukaan bumi. Jadi manusia namanya ajinnah, belum tampak. Ya, di dalam surah An-Nas juga disebutkan minal jinnati wan nas, dari manusia yang belum tampak. Jinnati jamaknya ajinnah, minal jinnati wan nas, dan manusia yang tampak. Jadi Allah Subhanahu wa taala berbicara melampaui waktu, ruang dan waktu. Allah melihat manusia bukan sekedar manusia yang ada hari ini yaitu An-Nas, tetapi Allah melihat manusia, baik manusia-manusia yang bakal muncul nantinya yang disebut dengan minal jinnati wan nas, manusia-manusia yang belum muncul. Jadi saudara-saudara sekalian, karena An-Nas adalah manusia yang hidup, ya, yang terlihat di muka bumi, maka Allah menggunakan a'udzu birabbi. Jadi a'udzu birabbi maknanya a'udzu birrahman. Jadi di dalam surah Maryam berkata, qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Maryam berkata, saya berlindung kepada Ar-Rahman. Jadi bukan kepada atas nama Allah, tapi atas nama Ar-Rahman, dari engkau, ya, ketika malaikat Jibril datang dalam bentuk manusia, kunta taqiyya. Baik, saudara-saudara sekalian, jadi qul a'udzu birabbin nas maknanya katakanlah, walaupun mereka tidak bertanya, aku berlindung pada Ar-Rahman dari keganasan manusia, dari kejahatan manusia. Birabbin nas, manusia itu adalah pelaku dari kerusakan. Dan An-Nas, tidak ada kerusakan di bumi ini sebelum manusia tercipta. Jadi karena itu malaikat berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Jadi ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Jadi ini adalah dua kejahatan besar, yaitu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, malaikat menggambarkan may yufsidu fiha. Jadi manusia itu merusak, dan manusia itu yasfikud dima, menumpahkan darah. Baik saudara-saudara sekalian, jadi semoga ini menjadi jelas, ya, apa sunai dari a'udzu birabbi, yakni a'udzu billahi. A'udzu billahi, bila hal-hal yang kita berlindung padanya itu adalah yang sifatnya tidak hidup, seperti ditampakkan a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Jadi tentang kebodohan, ya, kita berlindung a'udzubillah. Tentang syaitan, ini tentang tokoh, kita berlindung fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Jadi kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bukan a'udzubirrahman. Kenapa? Karena syaitan bukan materi hidup, tapi syaitan adalah tokoh. Jadi sesuatu yang bukan materi. Jadi saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan. Malikin nas, ilahin nas, ini adalah 3 perlindungan menggambarkan bahwa sangat berbahaya namanya manusia. Manusia itu, saudara-saudara sekalian, disebutkan innan nafsa la'ammaratun bisu, jiwa manusia itu memang memerintahkan untuk sesuatu yang jahat. Allah katakan wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa dan bagaimana jiwa itu disempurnakan, Allah mengajarkan dulu keburukan, kejahatan, baru juga mengajarkan ketakwaan. Jadi jahatnya dulu akan tampak lebih dulu daripada takwanya. Karena itu Allah kabarkan, Allah perintahkan, walau tidak bertanya, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. 3 bentuk perlindungan dari An-Nas. Baik, kita sunaikan kepada qul a'udzu birabbil falaq. Qul, katakanlah a'udzu birabbil falaq. Apa itu al-falaq? Al-falaq itu artinya adalah materi yang terus-menerus bergerak. Materi yang terus-menerus bergerak, yang berkembang biak dengan sendirinya. Kalau manusia berkembang biak dengan pernikahan, ada anak berkembang biak, al-falaq itu berkembang biak dengan sendirinya.
Di alam semesta ini Allah katakan kullum fi falakin yasbahun. Semua al-falak itu fi falakin, yang ada falak itu yasbahun, berputar. Jadi mulai dari galaksi-galaksi, gugusan bintang, semua itu yasbahun, semua itu bergerak sampai pada hal yang kecil, hal-hal yang sangat kecil, sampai zarah yang tidak terlihat mata, itu sehakikatnya yasbahun, berputar. Jadi berputar melawan arah jarum jam, jadi berputar ke kiri ya. Di bawah zarah ada namanya falak yang disebut dengan nakira. Jadi lebih kecil dari zarah, materi yang lebih kecil dari zarah, materi yang sudah berbentuk partikel, lebih kecil dari partikel itu disebut dengan nakira. Allah sudah menyebutkannya dalam Al-Quran, wala yuzlimuna nakira. Jadi Allah menyebut, Allah tidak menzolimi sekecil nakira, lebih kecil dari zarah. Ada lagi yang lebih kecil dari nakira, supaya menjadi sunai ya, ada disebut dengan fatila. Wala yuzlimuna fatila. Fatila lebih kecil lagi daripada nakira. Ini semua adalah al-falak. Ini semua disebut dengan al-falak, yang terus berputar, dan berputarnya itu bisa menimbulkan bahaya. Karena itu Allah katakan, qul a'udzu birabbil falak. Al-falak itu seumpama bergerak makhluk yang hidup ya, walaupun dia materi, tetapi dia berhidup dalam bergeraknya. Walaupun dia adalah materi yang abiotik ya, kita sebutnya abotik, tapi dia terus bergerak, bukan diam. Maka Allah perintahkan, berlindunglah pada Rabbil Falak ya. Jadi saudara-saudara sekalian, jadi ada dua bahaya yang dipermaklumkan oleh surah An-Nas dan surah Al-Falaq, yaitu bahaya dari manusia yang tampak, dan calon-calon manusia yang minal jinnati wan nas, dari calon-calon manusia yang akan tampak, dan dari Al-Falaq, bahaya dari Al-Falaq. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Al-Falaq seperti apa. Ayat kedua mengatakan min syarri ma khalaq. Jadi Al-Falaq itu keburukannya ada pada yang mereka ciptakan. Jadi Al-Falaq ketika membelah diri ya, maka hasil belahan dirinya itu menjadi materi yang lain, itu ada syar, ada keburukan. Biasa kita sebut ada efek samping ya. Misalnya unsur-unsur kimia yang digabungkan menjadi dua ya, dari dua unsur kimia dijadikan menjadi dua, menjadi satu ya, digabungkan menjadi satu. Hasil yang dimunculkannya itu biasa disebut dengan ma khalaqa, ada syar dari apa yang dia ciptakan. Biasa kita sebut dengan efek samping ya, efek samping dari sebuah falak. Kemudian jadi al-falak ada pada, sebutlah obat-obatan, sebutlah makanan-makanan yang difermentasi, atau makanan-makanan yang diawetkan, itu melahirkan falak-falak baru yang bisa berefek. Jadi Allah katakan, berlindunglah dari syar apa yang tercipta dari falak. Kemudian yang kedua, min syarri ghasiqin iza waqab. Jadi dari keburukan ghasiqin, malam itu ada dua, ada namanya malam ghasiq, ada juga malam saja. Malam ghasiq ini malam yang remang-remang, ini namanya maghrib ya, maghrib yang masih remang-remang, tidak matahari sudah tenggelam, tapi cahaya matahari masih terlihat. Ini namanya ghasiq ya, remang-remang, dan sudah malam, namanya sudah malam karena sudah tenggelam matahari. Jadi malam ada namanya malam ghasiq, itulah waktu maghrib. Dan ada namanya malam saja, malam gelap gulita, ketika benar-benar cahaya matahari benar-benar sudah tidak tampak lagi, ini disebut dengan isya. Jadi walaili idza saja, dan malam apabila telah gelap gulita. Jadi di dalam ghasiq itu malam remang-remang,
atau apa ya, malam apa bahasanya, itu ada syar. Jadi ada syar, ada keburukan. Jadi karena itu biasa kalau waktu maghrib anak-anak jangan keluar, karena di situ ada bakteri-bakteri atau partikel-partikel yang sedang berkembang dan sedang ganas-ganasnya. Biasanya orang demam, demamnya di waktu maghrib, akan memuncak di waktu maghrib. Itu karena ada syar di dalam ghasiqin. Allah katakan, Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian yang ketiga yang di falak itu adalah min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dari keburukan apa yang disemprotkan di pembuluh-pembuluh darah. Jadi al-uqad artinya pembuluh darah. Manusia ada sekitar 500 ya, 500 pembuluh darah. Ini namanya uqad. Ini pembuluh darah tunggal di leher, ini namanya uqud. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Jadi sementara pembuluh-pembuluh darah, urat-urat nadi ya, biasa disebut urat nadi, ini disebut dengan aqad fil uqad ya. Jadi cairan-cairan yang disemprotkan ke dalam uqad itu ada syar, karena itu adalah falak. Jadi misalnya bisa binatang ya, orang yang di cairan bisa binatang itu masuk ke dalam uqad, atau misalnya cairan-cairan suntikan yang disuntik, itu namanya nafasat. Jadi bedakan nafasat dengan nafakhah. Wa nafakhtu itu namanya ditiup. Kalau nafasa ini disemprot, disuntikkan, disemprotkan. Jadi saudara-saudara sekalian, ada syar dari sesuatu yang disemprotkan, disuntikkan ke dalam pembuluh-pembuluh darah, karena itu adalah al-falak. Dia al-falak, dia berisi partikel-partikel lah ya, sebetulnya partikel-partikel di dalam cairan itu bisa ada racun, bisa ada sesuatu yang berbahaya, kandungan berbahaya. Wa min syarri hasidin iza hasad. Jadi ini memang al-falak, tetapi ini biasa digunakan oleh orang yang dengki. Min syarri hasidin iza hasad. Jadi saudara-saudara sekalian, orang yang dengki, kedengkian tidak bisa dihapus. Yang berbahaya adalah iza hasadah, kalau kedengkiannya itu dijalankan. Jadi kalau orang dengki dijalankan, biasanya menggunakan an-nafasat, biasanya menggunakan racun. Jadi ada sesuatu yang disemprotkan dalam muka. Jadi saudara-saudara sekalian, ini tentang al-falak. Allah Subhanahu wa taala dengan keagungan Al-Qur'an, dengan ketinggian Al-Qur'an, dengan kemahatahwan Allah, Allah memberikan petunjuk kepada kita bahwa ada syar, ada keburukan di dalam al-falak ya. Begitu juga ada keburukan yang lebih besar lagi pada an-nas, pada pelaku, yaitu pada manusia. Apa itu? Manusia, keburukannya disebutkan min syarril waswasil khannas. Jadi manusia itu ada keburukan dalam dirinya yang waswas ya. Di dalam Al-Qur'an ada kata sunai dalam bentuk satu kata. Satu kata ini namanya kata sunai, waswas. Jadi bukan min syarril was. Sama juga dengan zalzal. Inna zalzal. Zalzal itu artinya guncangan yang terus menerus. Ada namanya fadamdam. Damdam itu adalah dua kata. Ini disebut juga dalam lisanul Arab sebagai kata sunaiyat dalam satu kosakata. Damdam artinya guncangan yang lebih besar dari zalzal. Ya, di surga nanti Allah katakan ala rafraf, ala rafraf muttaqiina ala rafrafin khudrin. Jadi ayunan-ayunan artinya mengayun terus menerus ya. Di neraka orang-orang yang yang penghuni neraka itu dibiarkan mereka memanjat naik ke atas, disebut dengan fakubkibu. Kubkib artinya mereka terus memanjat mau keluar ya. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Setiap kali mereka mau keluar dikembalikan lagi, dibiarkan mereka kubkibu fakubkibu,
mereka terus-menerus mau keluar dari neraka. Jadi saudara-saudara sekalian, was-was ini adalah bisikan yang terus-menerus yang dari manusia. Manusia itu tadinya tidak mau berbuat jahat, tapi dibisiki, dipengaruhi terus-menerus oleh manusia yang lain, akhirnya menjadi jahat. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi ada namanya sudurin nas, ada namanya bizatis sudur. Jadi saudara-saudara sekalian, ini namanya sunaiyat Al-Quran, bahwa semua di Al-Quran itu berpola dua-dua. Ada namanya sudurin nas, ada namanya bizatis sudur. Innallaha alimun bizatis sudur. Sudurin nas, jadi yang biasa membisik-bisik itu adalah dibisik-bisikkan ke sudurin nas. Sudurin nas adalah manusia yang tampil di depan manusia, namanya sudurin nas, para pemimpin, itu yang berbahaya sekali ya. Kalau yang dibisikkan adalah kejahatan ya, jadi para pemimpin, para penguasa itu mereka adalah sudurin nas. Jadi sudurin nas adalah orang-orang yang tampil di depan manusia, dan kalau itu yang jahat, maka kejahatannya berlipat-lipat dari kejahatan satu manusia yang lainnya. Jadi allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kejahatan terbesar, bahaya terbesar dari sudurin nas. Kayak seperti Fir'aun, seperti itu adalah mereka bisa membahayakan banyak orang. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan fi bizatis sudur ya, karena itu tentang person-person, jiwa-jiwa jahat setiap orang. Hanya Allah yang mengetahuinya tentang innahu bizat alimun bizatis sudur. Ini adalah sunnah Al-Quran. Minal jinnati wan nas, dari manusia yang tidak tampak ataupun manusia yang sudah tampak. Jadi biasa terjemahannya itu dari jin dan manusia. Ini tidak ada hubungannya dengan jin. Ini adalah surah An-Nas. Ini surah tentang manusia. Surah Al-Jin ada juga surah Al-Jin. Ini tentang jinnah, tentang manusia yang belum tampak. Ya, mungkin sekarang belum tampak. Ya, nanti setelah mentampak, setelah memimpin, ternyata jahatnya berlipat-lipat daripada kejahatan pemimpin sebelumnya. Dari minal jinnati wan nas. Sekarang mungkin masih bayi-bayi ya, belum tampak, tapi setelah An-Nas tampak dan menjadi sudurin nas, menjadi tampil di depan manusia, ada yuwaswis, ada bisikan yang terus-menerusnya yang menjadinya fujur. Saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walaqad khalaqnal insan, kami telah menciptakan manusia, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Jadi Allah tahu apa yang membisik-bisiki terus jiwanya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mensunaikan ya tentang Adam dan tentang anaknya Adam. Allah katakan fawaswasa ilaihi syaitan. Adam itu dibisiki oleh syaitan. Jadi dibisiki. Adam tidak punya kejahatan sedikit pun dalam jiwanya. Adam adalah malaikat disuruh hormat kepada Adam. Usjudu li Adam. Ini adalah gambaran sosok manusia yang tidak memiliki keburukan dalam jiwanya, tetapi ada namanya waswas, bisikan dari syaitan. Fawaswasa ilaihi syaitan qala ya Adam. Syaitan berkata, "Hai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla." Maukah kau petunjukkan tentang syajarah, pohon yang keabadian dan kerajaan yang tidak akan ada ujungnya. Jadi syaitan memberikan was-was. Adapun anak Adam, ini bukan hubungannya dengan syaitan, tapi tentang dirinya. Jadi anak Adam disebut dalam Al-Quran fatawwa'at lahu nafsuhu. Ini ada kata nafsuhu. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhi. Jiwanya memang yang membisikinya, yang mengetuknya terus, qatla akhihi, untuk membunuh saudaranya, faqatalahu,
maka dia pun membunuhnya. Tidak ada hubungannya dengan syaitan dalam pembunuhan pertama dalam sejarah manusia. Syaitan tidak ikut-ikut, yang ada memang adalah tampakan dari jiwa jahatnya manusia. Karena itu Allah Subhanahu wa taala ajarkan, "Qul Muhammad, katakanlah kepada semua pengikutmu, a'udzu birabbin nas, berlindunglah, aku berlindung pada pemelihara manusia, malikin nas, pengendali manusia, penguasa manusia, ilahin nas, sesembahan manusia," yaitu berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia sangat-sangat mengandung, sangat-sangat berpotensi untuk jahat, kecuali mereka menjadi yang illa man rahimah rabbuka, kecuali orang-orang yang disayangi, diberikan rahmat oleh Tuhanmu, ya. Wa kadzalika khalaqahum, dan untuk itulah mereka diciptakan, yakni untuk diberi rahmat agar mereka berlaku rahmat kepada seluruh alam. Rasulullah SAW diutus untuk, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, engkau diutus tiada lain untuk menjadi rahmat seluruh alam. Jadi saudara-saudara sekalian, di momen menanti buka puasa, kita semoga mendapatkan pemahaman tentang sunahiyat surah An-Nas dan surah Al-Falaq, dua bahaya yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan berlindung kepada Allah, yaitu bahaya manusia yang tampak dengan bahaya Al-Falaq. Al-Falaq, materi-materi yang terus bergerak yang bisa memberikan efek bahaya. Syukran lakum jami'a, wa sallallahu ala Muhammadin, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.